belajar dari burung, buat sarang dulu. Nah, waktu mereka buat sarang, saya itu kagum. Saya nggak tahu saudara pernah perhatikan tidak? Saudara percaya kalau burung buat sarang nggak pakai fondasi? Jawab ya atau tidak? Enggak dong. Enggak. Itu yang luar biasa. Diikat saja tidak. Tapi lihat, jarang kita lihat sarang burung jatuh. Padahal nggak pakai fondasi, nggak diikat tuh. Nah, yang perhatikan gini ya. Saya nggak tahu saudara punya logika ini tidak. Saya masih kecil lihat mereka. Ketika rumput kering yang pertama atau ranting, pokoknya yang pertama diletakkan di atas dahan. Pertanyaan saya, ada nggak teman burung yang megangi dulu satu di situ? Ayo, ada nggak? Cepat jawab. Nggak ada, saudara. Itu saya heran. Berarti dia harus berkali-kali jatuh tidak yang pertama itu? Berkali-kali pasti jatuh. Dia nggak putus asa. Dia balik lagi, kok tidak ada? Dia cari lagi, taruh lagi balik, tidak ada lagi. Terus begitu sampai banyak dia anyam. Ayo kita buktikan. Besok coba kita ikat tangan kita dua ke belakang, terus pakai mulut kita buat sarang burung, bisa tidak? Ayo. Bisa tidak? Coba jawab. Nggak bisa. Hebat mereka itu. Udah? Berarti susah nggak mereka buat sarang itu? Susah. Akhirnya selesai. Betinanya bertelur. Dierami. Telurnya netas. Anaknya dipelihara. Sampai tumbuh bulu. Mereka bisa terbang. Nah, ini yang saya iri hati. Begitu anaknya bisa terbang, rumahnya dibuang. Enggak ada burung pakai sarangnya kedua kali, tidak ada. Di mana saya iri hati? Ini dari positif ya. Ayo, siapa yang kenal konglomerat? Orang yang paling kaya sejayapura misalnya. Kaya. Mungkin enggak mereka kayak burung. Menikah, buat rumah, istri hamil, anak lahir, anak besar, rumah dibuang. Ayo, ada tidak? Enggak ada. Berarti siapa lebih kaya, burung atau orang? Ya sudah. Burung itu luar biasa. Buang-buang rumah. Sombong sekali kamu. Itu logika saya waktu masih kecil. Maka itu betul kalau Yesus berfirman, belajar dari burung. Mereka nggak punya ladang, nggak punya lumbung. Kalau istilah sekarang begini, belajar dari burung manusia. Mereka nggak punya ATM, itu artinya. Tapi mereka bersuka cita. Mereka nggak punya ATM. Nggak tahu besok mau makan apa. Yang penting malam ini tidur dulu. Besok pagi bangun berkicau dia. Ada makan atau tidak urusan nanti. Yang penting berkicau dulu. Kenapa kita nggak mau belajar dari burung? Nggak pernah khawatir dalam hidupnya. Nggak punya simpanan apa-apa. Kenapa? Karena Yesus berkata, Bapamu di surga pelihara mereka. Apalagi kamu manusia yang lebih berharga dari burung. Kenapa kita harus khawatir? Saudara, orang Kristen khawatir itu menghina Tuhan habis-habisan. Saya beri ilustrasi. Nggak usah bilang anak presiden, terlalu jauh. Anak gubernur Papua. Misalnya saudara kenal. Tiba-tiba suatu hari anak gubernur Papua itu kirim email di internet. Berkata begini, tolong kami nggak bisa makan. Itu kurang ajar nggak? Kenapa kurang ajar? Menghina bapaknya. Ngerti sekarang konsep ini? Kalau kita baca Matius 6, dikatakan Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi yang penting sekarang bukan mengumpulkan berapa banyak, bukan. Yang penting sekarang apakah sekiranya kita mau taat atau tidak. Sekiranya kita menuruti aturan-aturannya atau tidak. Manual yang kita mau pakai atau tidak. Saya beri ilustrasi begini. Ya. Saudara, misalnya saudara baru beli mobil. Mobil ini bukan diesel, bukan solar, tapi bensin. Nah, karena saudara mau merasa sok, merasa hebat, lalu supaya orang-orang tahu saudara itu orang kaya, keren, mobil saudara nggak diisi bensin, diisi Coca-Cola. Jalan nggak?
malah rusak. Karena aturannya kita langgar. Begitu pula hidup ini. Mau taat sekarang kepada Bapa di surga? Loh, nggak taat rugi loh, kita akan hancur betul hidup ini. Aturan suami istri ada. Suami itu kepala, istri itu tubuh. Nah, banyak keluarga, banyak suami istri nggak mau taat kepada Tuhan. Kalau dalam keluarga ada dua kepala, namanya keluarga monster. Betul tidak? Ayo kita belajar taat. Hukum-hukum Tuhan, aturan-aturan Tuhan kita harus ikuti betul-betul. Karena Dia ingin kita bahagia dalam hidup ini. Mau taat mulai hari ini kepada Tuhan? Ya harus gak ada pilihan lain lagi dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir. Kita buka Injil Matius pasal yang ke-6. Ayat 32 saya mulai baca. Ayo kita belajar ini baik-baik. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya. Ya. Apa semua itu ada di ayat 31. Ya, ini caranya belajar. Sebab itu janganlah kamu apa? Khawatir. Nah, ini dia. Jangan kamu khawatir. Dan berkata, satu, apakah yang akan kami makan? Kedua, apakah yang akan kami minum? Yang ketiga, apakah yang akan kami pakai? Jadi makan, minum, pakai. Nah, ayat 32, semuanya itu. Jadi semuanya itu apa? Enggak, semuanya itu apa tadi artinya? Makan, minum, pakai. Artinya kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kita ini mengenal atau tidak? Jawab, kita ini mengenal atau tidak? Mengenal. Kalau kita mengenal Bapa di surga, maka kita gak perlu panik, ikut-ikut mereka panik. Jelas sekarang? Saya baca 32. Semua itu, yaitu makan, minum, pakai, dicari oleh bangsa-bangsa tidak mengenal Tuhan. Karena kita mengenal, maka itu kita gak perlu cari. Kenapa gak perlu cari? Dikatakan karena akan tetapi siapa? Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Apa semuanya tadi? Makan, minum, pakai. Bapamu yang tahu. Sama seperti anak-anak kita. Saudara, kalau anak-anak kita sakit, sepatunya jebol, bajunya robek, apa mereka perlu beritahu kita? Tidak, Bapamu tahu. Nah, seperti itu. Maka itu jangan kita pernah khawatir untuk makan, minum, pakai, untuk hidup. Bapamu yang di surga tahu semuanya itu, bahwa kamu membutuhkan. Amin. Nah, ayat yang terkenal adalah ayat 33. Betul tidak? Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Maka apa semuanya tadi? Makan, minum, pakai akan diapakan? Ditambahkan kepadamu. Saya tanya, apa bedanya diberikan dan ditambahkan? Ada nilai tambah, bukan? Lebih dari yang dibutuhkan. Lebih dari, bukan. Lebih dari yang dibutuhkan. Lebih dari dibutuhkan, bukan. Apa bedanya ditambahkan dan diberikan? Nah, itu dia. Kalau ditambahkan itu bonus. Makan, minum, pakai, ternyata itu bonus. Sama seperti semua perusahaan punya iklan. Beli sabun 1 kantong 1 kilo dapat bonus piring. Betul? Beli motor dapat bonus jaket. Ya, terus beli kopi dapat bonus apa? Gelas, misalnya begitu. Nah, perhatikan ayat ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan. Nah, saudara, cari dulu kerajaannya. Kalau kerajaannya kita cari,